Kemana arah politik dari para kepala desa dan perangkat desa? Siapa yang mereka dukung? Oke sobat, simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Pemilu tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan sampai saat ini sedang dilaksanakan pula rekapitulasi hasil perhitungan di 14 Februari. Tidak sedikit yang bertanya kemana sih arah politik dari para kepala desa dan perangkat desa ini. Apakah mereka mendukung dari pasangan calon nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3? Kalau kita lihat Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, salah satu larangan yang diembankan oleh pemerintah kepada kepala desa dan perangkat desa salah satunya ada di pasal 29. Yaitu larangan kepala desa itu seperti apa saja di dalamnya. Pasal 29 poin G itu kepala desa salah satu larangannya adalah menjadi pengurus partai politik. Nah, jadi apabila seorang kepala desa itu menjadi pengurus partai politik itu patut dipertanyakan ya. Dan itu bisa dilaporkan. Kita lihat juga poin J-nya ini ya. Poin J-nya ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Nah, jadi seorang kepala desa ini tidak boleh ikut serta apalagi mengkampanyekan ya salah satu calon di peserta pemilu maupun pilkada. Nah, apakah di tempat sobat semua apakah ada kepala desa atau perangkat desa yang mengkampanyekan ataupun mendukung secara terang-terangan calon pemilu ataupun peserta pemilu ataupun pilkada? Nah, itu tidak boleh ya, itu bisa dilaporkan. Begitupun perangkat desa, ini ada larangannya ya di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Salah satu larangannya itu menjadi pengurus partai politik ya, terdapat di poin G di pasal 51 Undang-Undang Desa ini. Nah, jadi perangkat desa ini tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Apabila ada ataupun terdapat di wilayah kawan-kawan itu bisa dilaporkan ya. Karena ini dilarang oleh undang-undang. Jadi seorang perangkat desa itu tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Itu pula dengan poin J-nya hampir sama ya dengan kepala desa, larangannya itu ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu ataupun pilkada. Nah, di poin J ini seorang perangkat desa tidak boleh ikut berkampanye ya ataupun ikut berkontestasi apabila pemilu dilaksanakan, baik itu mendukung salah satu calon presiden ataupun mendukung wakil rakyat kita ya di DPR ataupun DPRD provinsi dan kabupaten, itu tidak boleh ya. Secara terang-terangan berkampanye itu tidak boleh dan itu bisa dilaporkan. Oke, jadi kemana arah politik dari para kepala desa dan perangkat desa ini? Kalau kita flashback ke belakang, kita ketahui ya ada 3 calon presiden wakil presiden yang sudah ditetapkan kemarin ya untuk ikut berkontestasi dalam pemilu. Kita lihat kalau visi misi ataupun janji-janji politik dari ketiga pasangan calon ini, tidak ada satupun yang membahas secara komprehensif ataupun permasalahan yang ada di desa. Kita lihat pasangan 01 itu tidak secara komprehensif ya, seperti apa nantinya pembahasan ataupun permasalahan yang ada di desa harus dituntaskan. Itu tidak ada janji politik seperti itu ya, ataupun secara detailnya seperti apa mungkin perbaikan di pemerintahan desa, baik manajemennya ataupun regulasi yang memframe pemerintahan desa, itu tidak ada sama sekali. Begitupun dengan 02 ya, kita ketahui juga di sana tidak ada janji politik ataupun berkampanye mengatakan akan memperbaiki kondisi pemerintahan desa secara komprehensif. Contohnya misalkan seperti SDM yang ada di desa akan ditingkatkan ataupun lebih maju dengan kegiatan bla bla bla, itu tidak ada secara eksplisit ya disebutkan ataupun secara komprehensif. Nah, jadi 02 juga tidak ada. Calon 03 juga sama sekali tidak ada pembahasan ya mengenai pemerintah desa. Kita ketahui apakah regulasinya akan diperbaiki ataupun penganggaran ataupun apa, itu tidak ada secara komprehensif mengenai pemerintah desa itu seperti apa nantinya untuk
dibahas ataupun permasalahan yang diselesaikan itu tidak ada sama sekali ya dari ketiga calon ini. Oke, kita ketahui pada bulan-bulan kemarin sebelum pemilu dilaksanakan tidak sedikit ada kontroversi yang mengatakan pemerintah desa itu mendukung salah satu ataupun mendeklarasikan salah satu pasangan calon. Nah, itu apakah termasuk, kalau ini saya bertanya ya kepada kawan-kawan ataupun dari KPU sendiri, apakah itu bisa masuk larangan dari seorang kepala desa ataupun perangkat desa ketika mendeklarasikan salah satu calon? Apakah itu presiden ataupun yang lainnya? Karena di pemberitaan sebelum pemilu kemarin itu ramai sekali ya. Jadi kepala desa dan perangkat desa itu mendukung calon ini. Padahal tidak seperti itu ya, kalau kita lihat di aturan itu tidak boleh ya, apalagi secara terang-terangan. Oke, jadi kemana arah politik ataupun pilihan kepala desa dan perangkat desa? Sebenarnya kalau kita lihat dari misi-misi kemarin dari ketiga calon yang disampaikan itu sebenarnya baik semua ya tentang pemerintahan desa, akan tetapi tidak secara komprehensif, secara tidak detail ya disebutkannya seperti apa untuk perbaikan pemerintahan desa. Jadi bisa disimpulkan arah politik dari para kepala desa dan perangkat desa ini bisa saja ya dari ke 01, ke 02 ataupun ke 03. Jadi beragam ya. Jadi tidak mendukung salah satu calon ataupun mendukung salah satu partai. Akan tetapi kita lihat di semua lini pasti ada yang mendukung ataupun ada yang tidak. Pemerintahan desa, siapapun pemimpinnya akan tetap melayani masyarakat dengan sepenuh hati tentunya, yaitu bagi pemerintahan desa. Jaga kesehatan sobat, jaga pula pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.